Selamat kembali di RN Entertainment. Hari ini kita akan mereview sebuah playlist baru yang saya namakan Review Coin. Dan seperti yang teman-teman sudah dapat informasi di video-video sebelumnya, bahwa channel ini akan kemudian membantu teman-teman untuk kembali membahas atau mereview market lain, ya, dimana setelah saham kita mulai part pertama kali ini dengan review koin BTC, ETH, XRP, BNB, dan TKO. Namun sebelumnya teman-teman, trading untuk aset kripto itu jauh lebih berisiko dibandingkan saham. Kenapa? Salah satunya adalah karena marketnya buka 24 jam non-stop selama 7 hari. Jadi ketika teman-teman tidur dan ternyata open posisi, maka itu ada ketidaktenangan, ya. Teman-teman takutnya ketika bangun pagi hari ternyata koin-koin yang dibeli ternyata malah amblas. Nah, makanya pergerakan ini sangat volatile. Teman-teman bisa dapat profit dalam waktu singkat ratusan persen, juga bisa hilang puluhan persen dalam waktu yang singkat juga. Sehingga sekali lagi disclaimer untuk video review koin dari part 1 hingga part-part selanjutnya, bahwa semua yang ada dalam video ini hanya bersifat ulasan, bukan sebuah rekomendasi atau ajakan membeli, menahan, atau menjual sebuah koin. Segala keputusan jual beli dan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Yang pertama yang akan kita review adalah BTC USDT atau Bitcoin pairingnya adalah USDT, di mana koin-koin ini sudah saya request sebelumnya, sehingga mungkin harga saat ini tidak berbeda jauh, tapi mungkin tidak sama, karena kita tahu bahwa berbeda seperti saham, ya. Ada waktu stopnya, kita bisa review dan harganya pasti sama. Tapi kalau untuk forex dan kripto itu harganya naik turun terus, sehingga kita reviewnya adalah kurang lebih kita pakai daily, sehingga teman-teman bisa lihat jangka menengah sampai panjang kira-kira koin ini mau kemana gitu. Kalau kita lihat Bitcoin, maka di sini sudah sangat-sangat downtrend parah. Karena apa? Karena dia tidak mampu bertahan di PBL. PBL-nya itu 55.700, ini USDT, ya. Dan dia masih mencoba untuk naik lagi di atas 55.700. Sehingga untuk Bitcoin sendiri, kalau teman-teman yang mau membeli atau mentradingkan, jauh lebih aman kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 55.700. Selama Bitcoin masih belum closing atau belum naik lagi di atas 55.700, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk mentradingkan Bitcoin. Karena saat ini posisinya benar-benar downtrend parah. Karena kalau teman-teman perhatikan, di sini ada satu candle yang cukup dalam sekali dibanting, dan akhirnya bisa rebound. Namun hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman juga terkena seperti ini. Ini jarak penurunannya cukup dalam sekali. Jadi kalau misalkan dia sudah breakout di atas PBL dan teman-teman membeli, maka silakan kawal dengan trailing stop atau batasi stop loss agar teman-teman tidak mengalami kerugian yang cukup dalam, ya. Jadi ingat, Bitcoin itu sangat-sangat volatile. Teman-teman harus tetap gunakan money management, dan juga teman-teman harus pasang trailing stop agar teman-teman tidak kehilangan capital yang besar di market. Kemudian berikutnya kita punya Ethereum, ya, dengan kodenya adalah ETH, di mana closing di 2551 saat saya request chart ini. Mungkin harga saat ini di 2560 atau di 2540, beda. Tapi yang jelas bahwa kurang lebih di area sana. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia secara daily itu berhasil breakout. Kalau kita pakai harga saat ini, ya, ini baru breakout di PBH di 2548, closing di 2551. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli, ini beresiko sebenarnya. Karena apa? Dia sudah dari bawah sini, dari PBL ini di 1947, itu bisa naik sampai di 2548, di mana itu sudah 2 kali percobaan. Ini percobaan pertama, percobaan kedua, dan ini sedang dicoba lagi untuk yang ketiga kalinya. Kalau misalkan ini mampu naik, maka dia pasti bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Next adalah ke 2601. Tetapi kalau misalkan ini tidak mampu naik, maka dia akan seperti ini nih. Dia pasti akan turun seperti ini dan kembali menuju PBL di 1947. Sehingga kalau misalkan teman-teman ini mau membeli ETH saat breakout di atas 2548, pastikan ETH kuat bertahan di atas 2548. Ketika jebol di bawah 2548, silakan cut loss. Langsung cut loss ETH dan tunggu buyback kembali di area 1947. Ini area PBL. Sampai teman-teman tunggu di 2199. Ini range buy untuk teman-teman kembali membeli ETH.
Jadi saat ini memang sudah breakout, tapi hati-hati kalau misalkan dia masih bertahan di atas 2548, menarik untuk dibeli. Tetapi kalau ternyata dia turun di bawah PBH, maka teman-teman jangan dulu entry di emiten ini. Sorry, di koin ini. Kemudian berikutnya adalah XRP, di mana XRP ini ditutup di 1,3 dolar ya. Di mana PBL-nya adalah di 0,9. Ini jaraknya dekat ya, ini dekat sekali dengan PBH di 1,97 dolar. Artinya XRP ini sudah masuk ke dalam area yang menarik untuk dibeli, dikoleksi. Selama dia kuat bertahan di atas 0,9 dolar, maka teman-teman boleh buy. Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya ketika jebol di bawah 0,9. Silakan atur. Kalau di saham kita pakai 3 tick, kalau di sini teman-teman bisa pakai SL3. Di sini SL3 kelihatan adalah di 1,03 dolar. Jadi ketika teman-teman beli di level saat ini di 1,3 dan teman-teman cut loss di 1,03, teman-teman hitung berapa besar loss-nya. Kalau loss itu ternyata teman-teman bisa terima, silakan buy. Tapi kalau masih belum bisa terima, maka tunggu di dekat dengan level PBL yaitu di 0,9. Mungkin 0,9 atau di harga 1 dolar baru teman-teman mulai membeli lagi XRP. Tetapi dibandingkan dua koin sebelumnya, maka XRP jauh lebih menarik. Karena apa? Dia dekat dengan area PBL di 0,9. Walaupun dia berada di tengah-tengah ya. Ini kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, maka saya lebih cenderung ya tunggu dia turun lagi sedikit di sini. Nah, ini baru teman-teman masuk di sekitaran area 0,9 sampai dengan 1,16 dolar. Di sini teman-teman bisa pakai sebagai range buy 1,16 dan 0,9 itu range-nya. Cut loss ketika jebol di bawah 0,9. TP-nya adalah menuju ke 1,46 dolar. Di sini ada gold line dan target jauh menuju PBH yaitu di 1,96 dolar. Kemudian berikutnya adalah BNB USDT atau Binance, di mana Binance ini di saat request chartnya harganya di 567 dolar. Dan memiliki PBH resisten di 638 dan memiliki support terkuat di 371. Jaraknya memang lebih cenderung dekat dengan PBH dan juga kita memiliki beberapa support terdekat. Di sini 543 ada gold line dan juga 638 ini adalah resisten. Nah, kalau misalkan BNB ini turun dan masih dekat dengan 543 dan kuat bertahan di sana, silakan buy. Boleh buy di 543, cut loss mungkin di 540. Tetapi kalau misalkan dia mampu bertahan di 543, maka ada peluang untuk BNB naik lagi. Minimal dia ke 550, minimal dia kembali lagi ke 600. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di 543, mending teman-teman tunggu di 428. Ini next supportnya, jadi next lantai. Jadi ketika tidak mampu bertahan di 543, tunggulah di 428. Ketika 428 tidak mampu ditahan juga, maka tunggulah di 371. Ini adalah titik-titik di mana teman-teman bisa melakukan pembelian. Jadi di harga saat ini memang cenderung kita lebih menunggu untuk dia turun lagi di dekat dengan 543. Itu lantai pertama. Silakan spekulasi buy di sana. Kalau dia tidak mampu bertahan, cut loss dulu, tunggu lagi di 428. Kalau 428 tidak mampu bertahan, kita tunggu lagi di 371. Untuk targetnya sama-sama menuju ke PBH yaitu di harga 638. Dan berikutnya yang menjadi koin terakhir yang akan kita review di part yang perdana hari ini adalah TKO, di mana kalau kita lihat secara daily memang chartnya masih belum banyak karena dia baru ICO ya, initial coin offering, di mana kita lihat di sini dia ditutup di 2,3 dolar, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa TKO memiliki support di 1,69 dan level PBH di 3,2 dolar. Nah, kalau kita lihat secara daily memang sangat susah, sehingga saya geser lagi ke level yang lebih time frame yang lebih pendek yaitu secara hourly. Nah, kalau hourly kita lihat jelas sekali di sini bahwa TKO ini sudah berusaha untuk menembus level PBH di 2,5 namun tidak mampu. Ini sudah 2 kali coba, mau ketiga kali tidak mampu, akhirnya dia turun lagi. Nah, penurunan ini teman-teman cegat di mana? Cegat di 2,2 dolar di PBL. Ketika teman-teman bisa dapat di PBL 2,2 dolar, maka cut loss-nya di mana? Cut loss-nya mungkin di 2 dolar. Jadi ingat ya, kalau teman-teman beli 2,2 dolar, cut loss-nya di 2 dolar, dan targetnya adalah ke 2,5 dolar. Ini adalah level PBH atau resisten terkuat. Jadi ada 2 opsi untuk TKO. Buy on breakout di 2,5 dolar, atau tunggu di 2,2 dolar. Jadi tergantung nih, kalau dia masih belum naik di atas 2,5, maka teman-teman tunggu saja di 2,2.
Ketika dapat di 2,2, jualnya di 2,5. Tapi kalau ternyata tidak mampu bertahan di 2,2, maka silakan cut loss di $2 atau di harga 28 ribuan. Nah, inilah review dari 5 koin yang menjadi perdana di review kali ini. Semoga teman-teman selalu, sekali lagi saya ingatkan, selalu gunakan money management, selalu gunakan trading plan yang baik, karena sekali lagi market di kripto itu jauh lebih volatile daripada saham, sehingga hati-hati, capitalnya bisa tergerus jauh lebih banyak daripada di saham. Di saham kita masih bisa ada auto reject bawah 7%, tapi di kripto tidak mengenal itu ya, bisa naik ribuan persen dan juga bisa turun puluhan persen. Oke, sekian dulu review koin perdana hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari video ini. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna juga buat teman-teman dalam tradingnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.